berubah gitu. Jadi kalau di tanah yang seperti itu nggak mau berubah ya akhirnya seperti itu. Banyak tuh Pak Supiatna SMK Ya. yang masih ya artinya tidak penyelenggaraan pembelajarannya tidak tertib, tidak teratur, tidak rapi. Mulai kali ya Pak Hendra ya. Ya silakan aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah, Bapak Supriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perwakilan dari PT Temin, Ibu Lia, Pak Hendra Maka, dan Pak Min. Tak lupa juga dari perwakilan Kepala Sekolah atau yang mewakili, mohon maaf. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan materi presentasi terkait dengan program sinkronisasi kurikulum budaya industri SMK Sunan Gunung Jati Karawang. Sebentar. Nah, ini challenge dari Bu Lia. Kita diminta untuk mengimplementasikan 5R. R yang pertama yaitu ringkas. Saya akan mulai dulu dari denah Bapak dan Ibu. Kami membagi menjadi 4 zona. Ada zona warna hijau, ya ini zona umum. Kemudian ada warna oranye, ini zona kelas teori. Kemudian zona ini warna apa ya? Zona jurusan ya. Kemudian yang warna biru ini zona unit sekolah. Kita mulai dulu dari depan. Ya, ini dimulai dari pos satpam, kemudian ada masjid ya di sebelah kiri. Kemudian di depan ada parkiran, ada ruang parkir, ruang tamu yang Bapak dan Ibu sekarang saksikan di monitor. Ini adalah 2 lantai Bapak Ibu ya. Ini aula di lantai 2, kemudian kita lanjut menyusuri jalur hijau. Ya, yang berwarna hijau ada lapangan olahraga, kemudian ada lapangan upacara. Di sebelah kirinya ada perpustakaan. Ya, kemudian ada kantin di pojok. Ada 2 ruangan, di sebelahnya lagi ada tempat pembuangan sampah. Itu untuk zona umum. Kemudian kita masuk ke zona kelas teori. Ya, zona kelas teori ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di tengah ada juga, ya ini 2 lantai. Kemudian di dekat lapangan upacara, 1, 2, 3, 4, ada ruang OSIS. Kemudian di belakang juga ada ruang kelas, ada 3. Kemudian masuk ke zona jurusan. SMK Sunan Gunung Jati Karawang memiliki 2 jurusan, ada teknik dan bisnis sepeda motor di bagian depan. Kemudian ada teknik kendaraan ringan, ya ini untuk praktek engine di belakang sini. Untuk ruang praktek dasar kelas 1, ya ada ruang alat, kemudian ruang guru praktek. Di belakangnya ruang praktek ada gudang, dan di seberangnya ini ada 2 lab komputer. Dilanjutkan dengan zona yang berwarna biru, yaitu zona unit sekolah. Ini ada ruang guru, kemudian ada ruang wakasek di sebelahnya, ada ruang kepala sekolah, kemudian ruang prakerin, kemudian di dekat lapangan ini ada ruang yayasan dan ruang bendahara. Itu untuk zona sekolah. Dilanjut, komite 5R terdiri dari penanggung jawab kepala sekolah Bapak Supriyatna, kemudian saya sebagai ketua. Di sekretaris ada Pak Tatang Tirta Praja, kemudian ada penanggung jawab zona, karena memang keterbatasan orang Bu, selain jadi ketua, saya juga jadi penanggung jawab zona di jurusan. Kemudian ada Pak Tatang Tirta Praja, ini kelas teori, penanggung jawab kelas teori. Ada Bu Eli, penanggung jawab zona unit sekolah, dan ada Pak Sukman Muhardi sebagai penanggung jawab zona fasilitas umum. Di bawahnya ada penanggung jawab area, yaitu kepala bengkel,
ada Pak Adang ya sebagai penanggung jawab area TKR, kemudian ada Pak Adi penanggung jawab area TBSM, kemudian ada Pak Haji Rahmat Adi Raitno sebagai penanggung jawab area kelas teori. Ada lagi di bawahnya berkoordinasi dengan karena kelas teorinya banyak Bapak Ibu ya. Jadi Pak Haji Rahmat ini berkoordinasi dengan para wali kelas. Lanjut ke zona unit sekolah. Penanggung jawab area ruang TU yaitu Ibu Ii Komalasari. Kemudian area ruang guru yaitu Pak Hipmi Abdul Basit penanggung jawab areanya. Untuk zona fasilitas umum ada area perpustakaan Pak Dodi, kemudian area musola Bapak Wandi, area lapangan olahraga Bapak Karsa, area lapangan upacara dan toilet Bapak Sapin, kemudian area posatpam Bapak Santo, dan area parkir dan kantin yaitu Bapak Udin. Iya. Nah, seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, challenge dari PT Temin yaitu ringkas. Kami coba mendefinisikan bahwa ringkas itu definisinya hanya menggunakan barang atau material yang diperlukan saja. Metode yang kami lakukan, memisahkan barang yang baik dan yang rusak, mana barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Ini aktivitas yang dilakukan. Pertama, memindahkan dengan jelas barang mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, barang yang selalu dipakai dan barang yang jarang dipakai. Yang ketiga, memperjelas standar barang yang tidak diperlukan, buat label sesuai waktu kapan digunakannya, lengkap dengan identitas barang. Singkirkan barang yang tidak diperlukan dalam waktu tertentu dan tempat tertentu. Dalam menyimpan barang, yang jelas, barang apa, barang siapa, berapa jumlahnya, simpan berapa lama, kenapa disimpan, dan maksimal masa simpan. Next, kami coba membuat standar, Bapak Ibu, mohon maaf kalau standarnya ala kadarnya ini, karena tantangannya ringkas, jadi kami membuat ada beberapa tingkatan, tingkatan 1, kedua, ketiga, dan keempat. Tingkatan yang pertama, belum ada, belum atau baru menerapkan. Itu tercampurnya antara barang-barang yang diperlukan dan tidak diperlukan dan berserakan di tempat kerja. Kemudian tingkatan yang kedua, fokus pada kondisi dasar. Sudah ada pemilahan antara barang-barang yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Parameternya ada lokasi tempat pembuangan sampah untuk label merah. Kemudian tingkatan yang ketiga, menjadikan visual. Sudah tidak ada lagi barang-barang yang tidak diperlukan berada di area kerja, label merah untuk semua barang yang tidak diperlukan, membuat label merah. Kemudian tingkatan yang keempat, fokus pada konsistensi. Ada dokumentasi dan metode menjaga area kerja yang selalu terbebas dari barang yang tidak diperlukan. Ini udah ada standar inventaris, persediaan, arsip, dan checklist. Kemudian yang paling tinggi barangkali ini, fokus pada pencegahan. Ya, ini setiap karyawan secara bersinambungan ada daftar area Kaizen before dan after. Nah, kemudian kami juga berusaha juga membuat kalau arahan dari Pak Hendra, kalau saya tidak salah tangkap kemarin itu ada setelah ada standar, kemudian ada standar operasional prosedur. Kami mencoba membuat SOP. Yang pertama untuk ringkas, 1, memilah barang yang tidak diperlukan dan diperlukan. 2, memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Kemudian 3, memilah barang yang harus dibuang atau tidak. 4, memilah barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. Yang kelima, mencatat dan melaporkan abnormalitas. Next, kami juga mencoba membuat label, Pak. Ini ada PIC, kemudian ada zona, kemudian ada tahunan, bulanan, ada warna merah tahunan, kemudian ini ada warna oranye ya. Warna oranye ini untuk bulanan, kuning mingguan, dan hijau untuk harian. Ini bisa dipakai di semua zona, tinggal nanti penggunaannya di checklist saja. Ada juga label barang. Nanti kami ada visualnya untuk penggunaan label ini, kami tempatkan di gudang. Next, ini foto-foto yang kami gunakan untuk pilot project, yaitu ruang Wakasek. Awalnya seperti ini. Terdapat benda-benda yang nampaknya tidak pada tempatnya di meja Pak Tatang. Kemudian setelah dilakukan proses ringkas jadinya seperti ini. Nah, ada label di sini Bapak Ibu. Labelnya nanti kami coba zoom nanti kalau misalkan dianggap perlu. Lalu
Ini di meja saya, Bu. Kebetulan saya merangkap selain Wakasek Hubin, otomatis membawahi BKK dan Prakerin, saya juga ketua jurusan. Jadi maklum kalau mejanya agak berantakan, tapi apa bisa diatur ya. Kami coba menerapkan tadi dengan seperti ini. Ini punten tampak depan, ya di tampak belakang ini ada beberapa file box yang kami tandai penggunaannya, kami pilah mana yang harian, mana yang mingguan, mana yang bulanan, mana yang tahunan. Ini mejanya Pak Hipni. Meja Pak Hipni ini juga masih agak ada barang-barang yang tidak pada tempatnya, ada tripod di situ. Kemudian setelah dilakukan improve, hasilnya seperti ini. Ada juga labelnya, dan barang-barang yang tidak diperlukan dalam jangka waktu dekat itu dipindahkan ke tempat yang semestinya. Ini ada lemari penyimpanan, Bu, storage, yang tadi di mejanya Pak Tatang. Kami membuat label, ditentukan jumlahnya, waktu masuk, waktu keluar, dan lama penyimpanan. Kemudian ini juga sama, ini untuk ATK. ATK ini biasanya mingguan dan tidak semua orang menggunakan harian, jadi kami karena ini juga berbagi ya, jadi kami siapkan lemari khusus dengan daftar inventaris yang jelas. Next, nah ada juga yang diberi label seperti ini. Ini berarti hijau, kuning, berarti hijau harian, kuning mingguan. Seperti itu. Nah kemudian juga kami punya storage untuk barang-barang yang dipergunakan dalam waktu yang lama. Ini awalnya seperti ini, agak berantakan. Nah, kemudian kami improve dengan membuat label, di luarnya ada, ya statusnya, kepemilikannya di siapa. Ini barangnya bendahara, masuknya Juli 2020, ya biasanya untuk persiapan akreditasi, biasanya disimpan sampai 3 atau 5 tahun, Bapak Ibu. Nah, untuk file selain yang disimpan di gudang, kami juga sudah menggunakan digitalisasi, yaitu file tersebut disimpan di server JIBAS, jaringan informasi bersama sekolah. Jadi ketika terjadi force major, barangkali filenya secara digital juga sudah tersimpan. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri sementara untuk presentasinya seperti sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Supriyatna. Dari Bapak Ustaz Bukhari. Selanjutnya, jadi ada sesi tanya jawab. Mungkin jadi kalau ada yang mungkin yang perlu kita diskusikan bersama-sama untuk perbaikan dari sistem ini, yang mungkin ya nggak dipersilahkan dari Bapak Hendra atau Pak Min atau dari Bu Ria, mana? Ini dari Pak Hendra dulu kali ya. Pak Hendra, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Supriyatna, Pak Usep. Saya dengar paparan Pak Usep itu jadi minder Pak saya. Ya kan? Saya jadi minder nih, wah ini yang saya dampingi ternyata lebih bagus Pak, lebih jago Pak. Ya kan? Ini juga bagus sekali Pak, luar biasa Pak. Ya. Dan ini saya sarankan ke Mbak Lia, langkah-langkah yang dilakukan oleh SMK Sunan Gunung Jati ini menjadi acuan sekolah yang lain. Ini sudah bagus sekali Pak, khususnya mengenai ringkasnya ya. Itu yang saya mau Pak, itu yang saya maksud, ya kan. Jadi profesiat Pak Usep, Pak Supriyatna, luar biasa. Jadi tantangan saya sudah terjawab ini Pak, ya kan. Tantangan saya untuk menjadikan Sunan Gunung Jati acuan itu ternyata sudah terjawab hari ini Pak ya. Nah ini jangan berhenti sampai sini, tapi ditingkatkan terus Pak, ya kan. Jiwanya sudah tercapai, sudah didapat. Ya. Nah sekarang tinggal nanti aplikasinya Pak, ya kan. Jadi sekali lagi luar biasa, ya kan. Ya kan. Kalau kemarin saya sudah kagum dengan JABK, sekarang ini malah lebih kagum lagi Pak. Dan saya malah minder Pak kalau ini ya. Minder Pak kalau saya ini nanti kalau saya kasih tahu Pak Usep, Pak Supriyatna lebih tahu daripada saya Pak. Ya.
Tapi nggak apa-apa ya, kita sama-sama lah. Nggak apa-apa, Pak. Mangga. Ya, saling menemukan. Oke. Ya, jadi saya benar-benar ini suatu hal yang sebetulnya kalau menurut saya apa namanya, mungkin karena Pak Usep ya, cari informasi ya, dia nggak lebih tahu ini kan. Jadi seperti tadi apa namanya standar penerapan tadi itu ya, itu yang saya pakai sebetulnya, tapi belum saya sampaikan ke Pak Usep. Tapi kok Pak Usep sudah tahu begitu lah ya, nggak tahu saya mengatakan. Ya. Nah, saya mulai dari zonasi dulu Pak, ya itu sudah bagus sekali, ya kan? Dan ini bisa jadi acuan dari sekolah-sekolah yang lain, ya kan? Hanya catatan saya Pak Usep ya, dan untuk sekolah yang lain, ya kan? Zona jurusan itu seharusnya sesuai Ekstra. jurusannya. Dan semangat yang ekstra nih, Pak Usep nih. Yang apa namanya, jangan sampai nanti Pak Usep nih ngos-ngosan di tengah jalan nih Pak Usep. Tapi saya percaya enggak lah ya. Insya Allah, Bu. Oh, enggak, Pak. Profesor Usep enggak, Profesor Usep bagus. Dapat gelar baru nih dari Pak Hendra nih, Profesor Usep, Profesor Doktor. Usep Bukhari ya. Luar biasa. Luar biasa. Makasih, Bu.